Sejarah Indonesia 2025. Akar Budaya Nusantara. Dulu, Prasejarah. Jilid 1. Ini bukan sekadar sebagai kumpulan data arkeologis atau kronik masa lampau, melainkan sebagai sebuah upaya rekonstruksi dan refleksi. Upaya rekonstruksi dan refleksi yang dipaparkan. Pertama, mulai terbentuknya rupa muka bumi Nusantara hingga bentuknya seperti sekarang. Kedua, muncul dan berkembangnya sejak manusia awal hingga masyarakat Nusantara sekarang. Ketiga, kemahiran dalam pembuatan alat kebutuhan sehari-hari berbahan batu, tulang, tanah liat, dan logam mulai dari sederhana hingga kompleks. Keempat, hingga aspek sosial budaya lain dan kemaritiman yang menjadi fondasi kuat sejarah dan budaya Nusantara. Pertama, substansi tentang kondisi lingkungan alam Nusantara sejak awal terbentuknya hingga saat ini membawa dampak signifikan terhadap keletakan ekologis yang strategis, serta kekayaan sumber daya alam, flora, fauna, dan manusianya. Kedua, manusia sebagai aktor utama dalam kebudayaan sejak Homo erectus dari 1,8 juta tahun lalu hidup secara berkelanjutan dengan menciptakan dan mengembangkan berbagai kemampuan dan kearifan. Ketiga, kemampuan mulai dari penguasaan teknologi batu yang mencerminkan corak masyarakat berburu dan meramu, kemunculan teknologi tanah liat sebagai penanda revolusi pertanian dan domestikasi, pengolahan teknologi logam yang memicu lahirnya industri dan keahlian maritim, hingga pemanfaatan teknologi lainnya sebagai wujud adaptasi dan inovasi. Keempat, ranah spiritual dan artistik memberikan makna tinggi dan luas di balik gambar-gambar cadas dalam konteks dinamika global, serta merekonstruksi ritual pemujaan dan tradisi pemakaman yang menunjukkan kompleksitas pandangan hidup masyarakatnya. Kelima, capaian tinggi kerukunan hidup dan keberhasilan dalam teknologi, seni dan religi tidak terlepas dari adanya struktur kepemimpinan awal yang kuat berupa primus inter pares, hingga terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat yang lebih kompleks dan mapan. Kelompok-kelompok masyarakat hidup dalam dinamika yang tinggi dalam kehidupan agraris maupun maritime. Pertama, kehidupan agraris terciptanya masyarakat bercocok tanam dengan memanfaatkan dan mengembangkan teknologi dan kearifan lingkungan gunung, lembah, dan daratan lainnya. Kedua, sementara itu, kehidupan maritim memanfaatkan kondisi geografis dan potensi kelautan yang strategis, sehingga memungkinkan terhubungnya masyarakat antar pulau dalam sebuah jaringan perdagangan dan budaya regional yang dinamis. Kemampuan maritim membuka pintu tersebarnya pengaruh itu ke berbagai tempat lewat jalur laut dan sungai, sehingga memperkaya dan memperkuat budaya yang ada, seperti pertama, bahasa tulis dari yang sebelumnya hanya lisan. Kedua, teknologi bangunan pemujaan candi dari yang sebelumnya berupa bangunan megalitik. Ketiga, konsep pemujaan kedewataan dari yang sebelumnya pemujaan nenek moyang atau primus inter pares. Keempat, dan sistem pemerintahan kerajaan dari sebelumnya hanya berupa kelompok masyarakat sederhana atau kedatuan. Sumber, Draft C 2025.